Berdoa selesai, istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Siapa yang ingat? Ya, silakan. Buat desain dan labeling. Oke, minggu kemarin kita sudah membuat desain dan label. Oke. Kalau sudah berbicara tentang desain dan label, berarti kalian sudah paham ya kemasannya akan seperti apa nanti untuk rencana praktek kita yang akan kita laksanakan minggu depan. Oke, Ibu mau lihat where is your label? Mana labelnya? Oke. Di handphone bisa di handphone? Karena kan kemarin ini pakai apa nih desainnya? Izin menggunakan aplikasi Canva. Canva. Ada yang pakai aplikasi lain? Kebanyakan Canva ya yang lebih mudah. Oke, Ibu mau lihat di handphonenya. Oke. Sesuai janji Ibu minggu kemarin, berhubung desainnya semuanya bagus, ya. Dan ada reward, ada punishment, ya. I give you reward. Oke, tangan saya bagus-bagus ya. Oke. Kira-kira siapa yang beruntung? Oke. Berdoa dulu ya. Siapa tahu aku yang dapat reward nih hari ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Kira-kira siapa yang akan dapat reward untuk desain label ya yang akan kita gunakan nanti di kemasan produk yang akan kita buat minggu depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya. Oke, kita spin it. Ini menggunakan aplikasi Wordful. Siapa yang dapat? Coba desainnya ke depan. Oke, terima kasih Cika. Oke, kamu sudah mendesain dengan bagus. Oke. Kita close ya. Nanti kalau yang mau lagi baru ke depan lagi. Oke, kita tutup. Kita masuk ke materi kita hari ini. Oke. Who absent today? Ada yang tidak hadir? Izin ada Siapa yang tidak hadir? Mohon izin panggil Nanda dan Maula. Iya. Kemana? Kami kemana? Mohon izin Bu. Izin. Tidak bisa hadir. Oke. Soalnya ada Kalau Nanda kemana? Nanda izin itu panggil. Oh, sama. Oh, Nanda. Oke. Mudah-mudahan untuk kegiatan praktek minggu depan sudah bisa bergabung ya. Amin. Ini kita akan mempelajari tentang produksi ya. Jadi CP-nya itu sudah produksi, dimana sebelumnya kalian sudah belajar tentang wirausaha ya atau entrepreneur. Siapa yang masih aktif online shopnya? Masih? Siapa yang masih aktif online shopnya? Oke, karena kita berbicara tentang produksi dan entrepreneur. Sebelumnya kita sudah belajar tentang entrepreneur ya, bagaimana menjadi entrepreneur yang baik ya. Oke, nah ini kita materi kita hari ini capaian pembelajarannya diharapkan di awal mungkin kalian sudah bisa menentukan mendesain, kemudian merancang produk. Hari ini kita sedang merencanakan untuk pembuatan produk. Jadi apa produk yang akan kita buat? Nah ini di depan kalian sudah ada contoh-contohnya ya. Sudah ada ini buah pala ya. Salah satu tanaman hutan yang insya Allah akan kita gunakan
ya yang akan kita nantinya jual di bisnis center sekolah kita. Oke, kita lanjut ya. Tentunya dari capaian pembelajaran ini nantinya kita dari desain produk yang kalian buat, kemudian kalian memilih kemasan, mungkin nanti ada yang memilih kemasan botol, silakan ya. Hari ini ibu ingin melihat nantinya ya sampai sejauh mana kalian bisa merencanakan untuk pembuatan produknya di minggu depan. Nah, mulai dari merancang ya. Oke. Mulai dari merancang, kemudian lanjut nanti bagaimana kalian mengemasnya ya, memasakan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan dan alat pengelolaan produk hasil tanaman rempah ini. Oke, jadi diharapkan kalian bisa nanti mengidentifikasi ya, mulai dari mungkin bahan ya, ini pemilihan dari bahan yang akan kita gunakan. Berarti buah pala seperti apa yang akan kita gunakan untuk membuat produk minuman itu nantinya ya, yang seperti apa. Berarti kan ada kriterianya ya. Yang kedua, ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tahapan-tahapan rencana pembuatan produk. Nah, nanti kalian sudah bisa menggambarkan. Hari ini akan kita diskusikan. Kalian akan berkelompok nantinya mendiskusikan bagaimana nih, mau seperti apa nih rencananya. Silakan kalian explore ya di kelompok masing-masing. Kalian apakah alatnya mau dipakai, kemudian bahannya apa saja yang mau dipakai. Contoh misalkan di kelompok 1 ada alat yang digunakan, Bu, kami nggak pakai irisan, Bu, gitu, tapi mau kami blender gitu ya, ya silakan ya. Oke. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan gambar kerja untuk pembuatan produk. Nah, kalau udah berbicara gambar, kemudian berbicara konten, berarti kalian harus mendesainnya dalam apa? Dalam bentuk video. Nah, boleh video ya, intinya akan menampilkan gambar, berarti dalam bentuk konten ya, silakan. Kira-kira bisa? Kemarin juga desain label sudah tidak lama ya, itu yakin kalian bisa melakukan ini. Jadi untuk poin yang ketiga pun nanti kalian akan bisa melakukannya. Jadi peserta didik dapat menyajikan gambar kerja untuk pembuatan produk dari tahap perencanaan sampai ke tahap akhir. Oke, setelah tujuan pembelajaran, nah ini ada pemahaman bermakna apa sih yang diharapkan. Ya, yang pasti peserta didik memahami bahwa tanaman buah pala ini bisa dijadikan makanan, bisa dijadikan minuman, dan sudah memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi ada value-nya dari tanaman hutan ini yang kemudian diolah menjadi produk ya, baik produk makanan maupun produk minuman. Nah, ibu mau bertanya, ketika ibu menyebut buah apa ini? Apa yang terpikirkan olehmu? What do you think in your mind? Izin, Bu, asinan, manisan. Asinan, manisan. Izin, Bu, rempah-rempah. Rempah. Apa lagi? Buah pala. Bumbu dapur. Bumbu dapur. Oke. Good. Jadi apa? Selai. Bisa kali ya? Mau dicoba nanti? Ya, bikin selai. Apalagi kira-kira? Kan ini minumannya cair nih. Ini bisa langsung dikonsumsi, benar nggak? Ini minuman sari buah pala. Ini nanti bisa jadi produk kompetitor kita, gitu ya. Ini manis minumannya. Kalau yang kental apa kira-kira? Bukan. Apa? Sirup, Bu. Sirup. Oke, good ya. Nah, ini contoh dari manisan ya. Ada yang manisannya manisan basah, ada yang kering. Nah, ini mungkin
yang paling kering ya. Coba. Siapa yang suka manisan? Saya. Ya. Oke. Nah, kalau bijinya yang mana bijinya? Oke. Nah, yang dijadikan bumbu dapur yang mana nih? Bijinya. Bijinya. Yang mana yang biji? Yang mana? Ini. Iya. Oke. Ini yang biasanya dijadikan bumbu dapur. Oke. Kita lanjut untuk materi kita hari ini. Nah, pasti dok ada khasiatnya. Kenapa buah pala ini bisa dijadikan produk minuman, kemudian bisa dijadikan produk makanan, gitu ya? Tentu ada khasiatnya. Terutama mungkin kaitannya dengan dunia kesehatan. Kira-kira apa khasiatnya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang mau jawab? Oke. Buat meredakan nyeri perut juga bisa. Oke. Apa lagi? Izin Bu, Ya. untuk mengurangi penyakit diabetes. Mengurangi penyakit diabetes. Kira-kira apa yang menyebabnya bisa mengurangi penyakit diabetes? Berarti apanya yang digunakan dari di buah pala yang dicampurkan? Gulanya ya. Gulanya. Ya, biasanya akan menggunakan gula yang rendah kalori. Kalau kita menggunakan gula pasir itu otomatis tinggi kalori. Kemudian gula apa lagi kira-kira yang bisa digunakan ketika kita nanti akan mencoba untuk mempraktekkan membuat minuman sari buah pala ini? Fruktosa. Apa lagi? Gula bit. Itu dari tanaman buah bit ya. Oke, nah betul sekali. Jadi khasiat dari minuman sari pala ini berkesehatan, bisa untuk meningkatkan pencernaan ya. Yang sakit mah yang bisa, yang punya diabetes juga bisa. Terus dia ada anti-inflamasi. Jadi yang punya peradangan pada sendi, nah itu juga bisa ya mengkonsumsi minuman sari buah pala ini. Oke. Yang digunakan untuk manisan itu secara otomatis adalah daging buahnya ya, jangan nanti kulitnya dijadikan manisan gitu. Nah, tapi ada informasi terbaru katanya kulitnya ini bisa digunakan untuk bikin kerupuk ya. Bisa dibuat kerupuk. Mungkin boleh next ya, kita coba. Gitu. Oke, karena selain tadi mungkin untuk berbagai macam penyakit, atau mungkin yang susah tidur, ada yang susah tidur, banyak pikiran bu, ya. Siapa? Kalau ternyata banyak tugas. Tapi masih tugas yang berat. Sama ibu bapak guru kan tidak ya. Oke. Nah, selain dari manfaatnya di kesehatan, tentunya manfaatnya itu tadi bisa dibuat berbagai macam makanan ya. Di depan sudah ada bahan untuk membuat minuman ini. Oke. Seperti tadi yang ibu bilang, nanti per kelompok silahkan alatnya mau diganti atau bahannya mau diganti silahkan. Berarti kalian memodifikasi, silahkan kalian ekspor di kelompok kalian masing-masing. Nanti ditampilkan ketika kalian berdiskusi di depan ya, dipresentasikan. Bisa? Bisa Bu. Oke ya, ini mungkin alat dan bahan yang digunakan, alat-alat dan bahan-bahan yang standar ya. Oke, mulai dari pisau, baskom. Sudah terbayang belum? Sudah ya. Proses pembuatannya ya. Mulai dari bahan mentah. Nah, mulai dari bahan mentah itu mulai dari memilih buah palanya, gitu ya. Mulai dari memilih buah pala, kemudian mengupas, kemudian setelah itu dicuci, ya. Nah, sampai nanti direbus. Proses perebusannya berapa lama? Atau mungkin yang di blender akan diapakan, gitu ya. Yang perlakuan lainnya juga akan diapakan. Silakan. Itu tergantung dari kelompok masing-masing akan memodifikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya juga proses pembuatan standar. Ya. Yang pertama itu tadi yang ibu sebutkan, mungkin kita memilih, kemudian kita cuci, kemudian kita pisahkan. Dipisahkan nggak antara daging dan bijinya? Ya. Kalau tidak dipisahkan, bagaimana? Lihat dalam biji-bijinya. Jadi nanti rempahnya benar-benar terasa.
silakan nanti ya. Ibu mau lihat ketika nanti kalian presentasi seperti apa mengolah produknya. Ini kurang lebih mungkin yang setelah di packingnya, silakan mau milih packingnya apakah akan di packing menggunakan stand pouch. Ini stand pouch. Ini mungkin kalau untuk ukuran stand pouch terlalu kecil kayaknya ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari ukuran botol ini kurang lebih 250 ml. Jadi ini untuk botol 250 ml. Ya. Oke, jadi nanti silakan mau memilih atau mungkin satu kelompok ya udah Bu kita coba dengan pouch, dicoba juga dengan botol. Kenapa? Ternyata untuk menentukan yang lain, ya. Berarti kan ada standar lain. Karena ini baru produk yang akan kita coba buat, gitu ya, berbeda dengan mungkin produk-produk yang sudah ada di bisnis center sebelumnya. Oke, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran ini, karena tadi mulai dari memilih bahan mentah sampai ke proses produksi. Berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, yaitu mungkin ada apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan. 3 poin yang perlu diperhatikan di proses produksi. Pelanggan, apa lagi? Pesaing, kompetitor, satu lagi? Ciri khas. Oke. Apa ciri khas dari produknya gitu ya. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Kalau pesaing, kalau kompetitor, ketika mungkin nanti kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, berarti harus kita pertimbangkan kompetitor jualnya bagaimana. Apakah mungkin kita dengan produk yang baru akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu nanti akan kalian pelajari sampai ke sana gitu ya. Oke. Kalian bisa melihat dari proses pengupasan ya, nanti sampai ke proses produksi ya. Kemudian dicuci. Ini masih dibuat dalam bentuk tradisional ya. Jadi ini pembuatannya masih sangat tradisional. Direbus. Kira-kira berapa lama nih akan direbusnya? 30 menit. Oke, nanti akan kita coba ya. Nanti apakah kelompok 1 akan direbus selama 30 menit? Ada perlakuan nggak kira-kira sebelum direbus? Ya, cuci itu udah pasti. Setelah dikupas akan dicuci. Baru mungkin yang akan di blender akan blender, gitu ya. Yang diiris akan diiris. Oke, nah ini kurang lebih itu setelah dimakaikan label. Berarti ini sudah siap untuk diproduksi, siap untuk dijual. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Jadi silahkan. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita ice breaking dulu. Ya, semangat. Oke. SMK Bisa. Bisa apa? Kerja. Entrepreneur. Yes. Oke. Silakan membuat kelompok diskusi. Ini ada 4. Ibu hitung sampai 5 tanpa bersuara. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Silakan kalian berdiskusi kurang lebih mungkin 10 menit masih nego kira-kira. Oke, karena ibu memintanya dalam bentuk konten, berarti ada yang mengisi LKPD, ada yang mendesain, ya. Ada yang mendesain juga, ada yang silakan menggunakan Canva atau yang lain untuk proses pembuatan.
Udah sampai mana desainnya? Oh, pertanyaannya sudah ada. Oke, good job. Oke, silakan, boleh ya. Boleh langsung ke presentasinya. Ya. Yang lain sudah ready untuk presentasi? Sudah. Sudah? Sudah? Oke. 3 juga sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita persilakan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Tiara. Nama aku Zahra. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang minuman sari buah pala. Yang pertama dulu ada pengertian buah pala. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda atau Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Pala disebut dalam ensiklopedia karya Plinius atau bisa disebut Situa. Manfaat buah pala. Buah pala juga memiliki sifat anti-inflamasi dan antispasmodik yang dapat membantu peredaran gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas, dan diare. Ekstrak buah pala telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan gangguan pencernaan selama berabad-abad. Di sini adalah alat dan bahan untuk membuat sari buah pala. Yang pertama itu kita pakai blender. Terus juga ada talenan, ada pisau, ada panci, dan ada kompor, ada juga centong atau batang pengaduk, terus juga saringan, ada screwdriver, terus ada buah palanya sebagai bahan, air putih, gula pasir, dan satu lagi kita permukaan. Sorry ya guys, kita memakai botol buat penempatannya. Cara pembuatannya. Yang pertama, pala sebagai bahan baku dasar minuman instan. Pala terlebih dahulu harus diisi suatu gizi untuk diambil sari buahnya. Yang kedua, kupas pala agar cita rasa sepat dari sari buah pala dapat berkurang. Pisahkan kulit, biji, dan kulit. Hanya ambil bagian daging pala. Yang ketiga, rendam daging buah pala ke dalam ragi garam selama 1 jam dan lakukan blansir dengan cara direndam ke air mendidih selama 3 menit. Yang keempat, daging buah dihancurkan dengan blender dengan tambahan air. Hasilnya saring blender dengan kain saring. Yang kelima, tambahkan bahan-bahan pendukung rasa, diantaranya sirup glukosa dan bahan pengisi dextrin. Ini alasan kita kenapa memilih buah pala. Alasannya adalah karena buah pala memiliki manfaat yang sangat berguna bagi tubuh. Selain itu, buah pala juga satu-satunya bagian dalam rantai makanan. Tanaman pala yang bernilai ekonomis yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada daging, kulit, tempurung, dan juga biji. Buah pala juga memiliki rasa yang halus dan juga menyeramkan. Selain itu, menciptakan tulang yang sehat. Kalsium pada buah pala bisa memperbaiki syaraf tulang dan menjaga pertumbuhan tulang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, silakan. Kali ini mau diskusi untuk kelompok 1 yang menggunakan alatnya tadi blender, kemudian di bahan gulanya mau pakai apa? Gula pasir. Oh, gula pasir. Oke. Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok 3. Kita tidak ditambahkan gula, apakah sari buah pala dapat menjaga rasa manis itu sendiri? Aku jawab kelompok 3 dulu, amin ya. Kelompok 3, kenapa kalau misalnya nggak pakai gula nih, rasanya kayak gimana? Kalau yang saya tahu itu buah pala itu dominannya dengan rasa pedas. Terus juga kalau misalnya dipikir-pikir lagi, mungkin kalau misalnya kita nggak pakai tambahan gula, lebih kayak kurang dari soal rasa manisnya. Mungkin lebih ke asam atau nggak juga bisa
Berarti yang diiris-iris pun dipikirkan ya, akan dibuat apa lagi nih gitu, sisa irisan ini. Apakah mau dibuang atau akan dimanfaatkan lagi untuk produk yang lain ya. Dari dagingnya juga itu kita nggak tahu nih apakah dagingnya, tapi kemarin teman ibu bilangnya kulitnya yang dijadikan bubuk. Berarti kan bisa dimanfaatkan semuanya ya. Oke. Bagaimana dengan penampilan kelompok 1 hari ini? Sangat bagus. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Oke, silakan mungkin disimpulkan dari apa? Disimpulkan dari presentasi kami hari ini, kelompok ini sangat banyak sekali manfaatnya dan juga bisa diolah menjadi apapun itu, dari asinan, manisan, tadi minuman, terus juga sirup segala macam. Jadi kayak orang tuh taunya pala itu cuma manisan dan asinan, tapi ternyata pala itu bisa dijadikan apa aja. Terus juga bisa membantu nih yang punya insomnia. Jadi pala ini kaya akan segala dan juga mudah loh didapatkan, gak diputar-putar aja karena sekarang udah meluas sebar di mana-mana. Akan menyimpulkan bersama dari materi kita hari ini ya, yang tadinya sesuai enggak gitu ya dengan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Oke, ternyata dari materi yang ibu sampaikan, kemudian dari video yang juga sudah ditayangkan, kemudian melihat kalian presentasi hari ini per kelompok, ternyata kalian sudah bisa menganalisa ya materi pembelajaran maupun video yang ditayangkan dengan baik ya. Kalian bisa menganalisa, bisa mengidentifikasi ya ternyata, dan bisa juga menjelaskan mulai dari pemilihan bahan baku sampai ke produksi. Bahkan tadi kelompok 2 katanya mau menjadi sudah punya bisnis planning ke depan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak ibu ini ya walaupun lulusan SMK yang katanya siap kerja, tetapi kita juga tidak menutup diri kita bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis ya. Peluang itu sangat besar di depan. Oke, jadi jangan hanya betah sampai menjadi karyawan ya. Oke, akan juga dalam pembuatan tentunya ketiganya bagaimana ya, pelaksanaannya akan gimana. Berarti itu harus diperhitungkan ya, APD-nya juga tetap dipakai ya. Misalkan nanti ketika masak mau pakai jas rep atau mau pakai apron, celemek ya, pakai apron ya, celemek ya. Nanti jangan dibayangkan seperti di MasterChef. Wah, Mau, tapi nggak masalah kan? Asalkan sama. Jadi tetap pakai masker, pakai sarung tangan. Dia menggunakan celemek ya. Oke. Untuk semakin semakin ajak mungkin ya. Nanti kalian ketika praktek di minggu depan, ibu sarankan di rumah silakan googling, silakan searching yang pakai madu arang seperti apa, yang pakai proses takaran yang seperti apa. Ibu tidak mau lagi nanti ketika pas sudah eksekusi, Bu ini perbandingannya berapa ya, gitu ya. Padahal ibu sudah sampaikan, lihat perbandingannya ke perbandingan standar. Kalau itu sudah menjadi patokan atau acuan. Jadi nanti standarnya seperti apa. Nah silakan mungkin ketika mungkin air ditambah, berarti yang lain juga ditambah komposisinya. Jangan sampai air ditambah, yang lainnya komposisinya sama. Nanti akan dirasa akan berbeda ya. Oke, silakan googling, silakan baca ya. Boleh dari buku-buku ataupun mungkin dari jurnal tentang buah pala itu sendiri ya. Oke, ibu maunya minggu depan, kalau minggu depan ini 4 JP 4 jam pembelajaran untuk praktek itu sendiri ya. Mudah-mudahan bisa maksimal dari mulai kalian mengupas sampai ke packing ya. Sampai packing, berarti setelah di packing itu langsung di label ya. Setelah di label nanti baru akan kita uji nih gitu ya. Yang mana yang akan dimasukkan ke pendingin, yang mana yang akan ditaruh di suhu ruang. Nah itu akan kalian teliti setiap hari ya. Bagaimana gitu ya, bagaimana perkembangannya, apakah
rasanya sudah berubah. Nah, biasanya kalau dari rasa kan nanti bisa terlihat apakah jamuran atau bagaimana gitu ya setelah beberapa hari. Nah, ini yang akan kita teliti. Oke. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini karena kita juga sudah menyimpulkan. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di hari ini bisa semakin termotivasi, ya, semakin semangat untuk membuat produk di minggu depan. Oke, kita berdoa dulu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita berdoa. Ya, silakan Pak kelas memimpin doa menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Duduk siap gerak. Berdoa mulai.